Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita mau bawa yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebab kami sadar sepenuhnya Tuhan, kami tidak bisa balas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, kecuali dengan membawa hati kami, membawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa yang terbaik bagi Engkau lewat pujian penyembahan kami. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau berlayak menerima segala yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Layakan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Terlebih, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mau persembahkan waktu ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu yang lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari siapkan hatimu, saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang mengerti setiap titisan air mata kami. Itu sebabnya kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, menghadapi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, taburkanlah firman-Mu, tabur dalam hati kami, biar tumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan mau. Hancurkan, leburkan hati yang keras ya Roh Kudus, sehingga menjadi tanah yang subur tempat firman ditabur. Beracara berkaryalah, berfirmanlah bagi kami lewat hamba-Mu, sebab kami sudah siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Itulah judul khotbah yang mau saya sampaikan bagi kita. Yang saya ambil natsnya dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Satu perikop ini. Tapi saya baca 2 ayat saja, yaitu Kejadian 9 ayat 21 dan ayat 25. Bapak Ibu bisa mendengarkan jemaat yang dikasih Tuhan, dan saya bacakan bagi kita. Kejadian 9 ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Yang dimaksud di sini adalah Nuh. Kemudian Kejadian 9 ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mau melakukan sebuah perhelatan akbar, ketika Tuhan mau melakukan sebuah peristiwa besar atas dunia, untuk melakukan dan menggenapi rencananya itu, Tuhan selalu butuh pemeran-pemeran utama. Tuhan selalu butuh pemeran utama untuk pelaksana
dari rencana agung tersebut. Dari sekian banyak tokoh, nabi, raja, ataupun imam dalam perjanjian lama, maka salah seorang tokoh yang memegang peranan kunci sehingga sebuah peristiwa agung, sebuah rencana agung Tuhan terlaksana adalah Nuh. Ketika kita mungkin harus memilih di antara tokoh Alkitab secara khusus dalam perjanjian lama yang memiliki kualifikasi tokoh yang taat tanpa celah, maka tanpa ragu kita memilih Nuh adalah orangnya. Karena memang Alkitab juga berkata demikian. Perhatikan Bapak Ibu, Nuh dipilih Tuhan menjadi pemeran utama dalam sebuah film yang diproduseri dan disutradarai oleh Allah sendiri. Film ini berjudul Bencana Terdahsyat Sepanjang Masa. Nuh sebagai pemeran utama dibantu oleh istri, 3 anak dan 3 menantunya sebagai pemeran pembantu dan pemeran figuran. Luar biasanya Nuh sukses memerankan diri sebagai pemeran utama yang luar biasa di hadapan Tuhan dengan kategori pemeran utama terbaik. Kalau Nuh seorang akademisi, ia berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat summa cum laude. Nuh layak jadi idola sepanjang masa dalam hal mentaati apa yang Tuhan perintahkan, saudaraku. Nuh seorang yang hebat luar biasa. Nuh seorang yang luar biasa. Ibaratnya kalau film yang dibintangi oleh Nuh yaitu Bencana Terdahsyat Sepanjang Masa diputar di bioskop XX1, maka akan sukses besar dan meraup keuntungan yang luar biasa. Apa yang Tuhan harapkan dari film Air Bah ini semuanya tercapai oleh karena Nuh berhasil menuntaskan perannya. Dengarkan ini saudaraku. Ketaatan seperti yang ditampilkan Nuh berhasil kemudian diperankan dengan baik oleh seorang tokoh lainnya bernama Bapak Abraham. Tapi itu jauh sesudahnya, bahkan ribuan tahun sesudahnya, setelahnya. Artinya apa? Bahwa ketaatan seperti yang dilakukan Nuh tidak gampang untuk diteladani dan dilakukan oleh manusia. Ketaatan seperti ketaatan yang dilakukan Nuh adalah sebuah ketaatan yang langka. Karena dari Nuh sampai Abraham, jangka waktu yang lama itu tidak didapati lagi ketaatan seperti ketaatannya. Dengarkan ini. Alkitab kita sampai menyediakan 4 pasal, pasal 6, 7, 8, 9 secara khusus untuk menuliskan tentang kisah hidup tokoh yang luar biasa. Tokoh bernama Nuh ini. Ketaatan Nuh yang tanpa celah itu. Tapi luar biasa. Dengarkan ini, inilah pembahasan kita di saat ini. Tapi ketika kita membaca dengan teliti Kejadian 9 ayat 18 sampai 29, maka kisah ketaatan dari orang hebat ini ternoda, tercela oleh 2 peristiwa yang sangat fatal yang dilakukan oleh Nuh sendiri. Kisah hidup yang luar biasa dari seorang tokoh yang dapat apresiasi dari Tuhan, dihiasi oleh kegagalan fatal yang justru dilakukan sendiri oleh sang legenda bernama Nuh. Pertanyaannya, apakah peristiwa yang sangat fatal itu? Maka yang pertama di Kejadian 9 ayat 21 yang saya sudah baca tadi adalah, saya baca sekali lagi. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Yang pertama, Nuh mabuk. Mabuk dari kata sakar dalam bahasa Ibrani, yaitu minum sampai mabuk. Minum sampai kehilangan kesadaran.
Padahal dalam Matius 24 ayat 37-38 jelas memberitahu kepada kita bahwa salah satu kebiasaan orang yang tidak dikehendaki Tuhan pada zaman Nuh sehingga Tuhan harus menghukum dunia dengan air bah adalah minum-minum, adalah mabuk-mabukan. Artinya pada zaman Nuh hidup, salah satu dosa yang dilakukan banyak orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah mabuk-mabukan. Tapi kenapa justru itu yang dilakukan oleh Nuh, oleh orang yang luar biasa ini setelah ia selamat dari air bah? Nuh sudah sering melihat orang-orang pada zamannya mabuk-mabukan sampai kehilangan kesadaran. Oleh karena mabuk kehilangan kesadaran, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sekarang justru itu yang dilakukan Nuh. Yang kedua, apa yang dilakukan Nuh? Di ayat 25 dari Kejadian 9 berkata, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ia mengutuk, Nuh mengutuk. Kutuk dari kata Ibrani arar. Artinya mengutuki, menyumpahi, mengucapkan sumpah serapah, mengutuki habis-habisan. Jadi bisa dipahami di saat ia mengutuk Kanaan cucunya, itu disertai dengan emosi dan amarah yang hampir tidak terkontrol. Emosi yang sangat meluap-luap. Tentu dengarkan ini kata kutuk. Juga dia pernah dengar dari bapak leluhurnya Adam. Adam juga menurunkan kisah itu turun-temurun kepada Nuh. Nuh adalah generasi ke-10 dari Adam. Di mana Adam pernah juga mendengar kata terkutuklah dari Tuhan kepada mereka. Oleh karena mereka jatuh dalam dosa. Manusia Adam dan keturunannya termasuk Nuh harus menanggung akibat dari kutukan Tuhan kepada dunia. Seharusnya sebelum mengutuk Kanaan, maka Nuh harus ingat konsekuensi apa yang akan terjadi kalau ia mengucapkan kata-kata kutuk. Saudaraku, mendengar kata kutuk saja kita tidak suka. Siapa yang mau dikutuk? Tiap orang tidak mau terkutuk, sebab hidup dalam kutuk mengakibatkan penderitaan. Tiap orang ingin hidup bebas dari kutukan. Bagaimanapun marahnya, itu sebabnya kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap orang yang kita kasih, terhadap keturunan kita. Tapi itulah yang dilakukan Nuh, seorang tokoh yang hebat dan luar biasa ini. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal, sangat fatal. Sebab Nuh tahu kutuk itu adalah nyata. Kutuk itu bukan hayalan. Kutuk itu bukan fata morgana. Kutuk itu sesuatu yang sangat serius. Sampai-sampai karena seriusnya akibat dari kutuk, Tuhan harus datang di dalam Yesus Kristus untuk menebus manusia dari kutuk. Itu sebabnya, jadi bagaimanapun marahnya kita, jangan sampai mengutuki, jangan sampai menyumpahi. Kata kutuk dan terkutuklah seharusnya tidak boleh ada dalam kamus perbendaharaan kehidupan rumah tangga kita. Dengarkan ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kalau begini keadaannya, ternyata orang yang luar biasa, pemeran utama dari sebuah peristiwa agung, di mana rencana Tuhan digenapi dalam dirinya, di mana rencana Tuhan digenapi atas dunia yang bernama Nuh. Ternyata orang yang luar biasa itu juga pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apa yang mau disampaikan Tuhan bagi kita melalui kisah kehidupan Nuh dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 29 ini? Yang pertama, kita diingatkan bahwa ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Nobody perfect. Itu yang pertama.
Perhatikan Bapak Ibu, orang sekelas bernama Nuh yang mendapat kasih karunia, bahkan yang Tuhan sendiri berkata, seorang yang tidak bercela pada zamannya, ternyata juga adalah orang yang tidak sempurna. Nuh juga nobody perfect. Tuhan dengan tegas mau mengajari kita supaya kita tidak boleh mengidolakan manusia. Siapapun itu, tokoh apapun itu, politisi kah, artis kah, seniman kah, atlet kah, atau pendeta kah, atau apapun. Karena semua manusia punya cacat, semua manusia punya kelemahan, semua manusia punya kekurangan dan penuh dengan dosa. Hanya satu manusia yang menurut Alkitab tidak punya cacat dan dosa. Manusia itu bernama Yesus Kristus. Dari PL sampai PB, hanya manusia bernama Yesuslah yang tidak punya cacat. Sama sekali. Itu sebabnya ia sangat-sangat layak untuk kita teladani. Sangat-sangat layak untuk kita ikuti. Tahukah Bapak Ibu, itu sebabnya tidak usah berangan-angan untuk mencari manusia yang sempurna. Engkau sebagai suami jangan pernah menuntut pasanganmu, istrimu untuk menjadi sempurna. Engkau sebagai istri jangan pernah menuntut pasanganmu, suamimu untuk menjadi sempurna. Jangan pernah menuntut pemimpinmu untuk menjadi sempurna. Jangan pernah menuntut orang yang mengikut engkau, bawahanmu, untuk jadi sempurna. Karena seorang manusia pun nobody perfect. Tidak usah berangan-angan untuk jadi manusia sempurna. Cukuplah kita mensyukuri anugerah Tuhan yang sempurna, yang membuat kita layak di hadapannya. Seorang anak muda mencari calon istri dengan syarat seorang gadis yang cantik jelita, pintar make makeup. Setelah sekian bulan ia bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita, pintar juga pakai makeup. Tapi dia tidak jadi menikahi wanita ini. Oleh karena wanita ini tidak pintar memasak. Ia mencari wanita yang cantik jelita, pintar pakai makeup, pintar memasak. Setelah sekian waktu ia bertemu dengan seorang wanita. Anak muda ini bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita, pintar make up, pintar memasak. Tapi ia tidak jadi juga menikahi wanita ini. Kenapa? Karena ternyata wanita ini tidak lulus sarjana. Ia pintar memasak, pintar make up, cantik jelita, tapi bukan seorang sarjana. Kemudian setelah sekian waktu, anak muda ini bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita, pintar make up, pintar masak, sarjana pula, sekolahnya bagus. Tapi ternyata dia tidak jadi juga menikahi wanita itu. Kenapa? Karena tahukah saudara, bahwa wanita tersebut juga sedang mencari seorang pria yang lebih sempurna dari dirinya. Itulah manusia. Tidak ada yang perfect. Tidak ada yang sempurna. Tuhan memang menciptakan kita dengan sempurna. Tapi oleh karena dosa, semua kemuliaan kesempurnaan itu telah hilang. Tuhan mau dalam ketidaksempurnaan kita bisa berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang, berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi dunia ini. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Jangan pernah kejar kesempurnaan, karena kesempurnaan mutlak hanya miliknya. Ingatlah selalu, nobody perfect. Karena itu janganlah suka menghakimi dan menilai orang lain. Sekalipun kita berusaha hidup suci, toh tetap juga kita masih bisa terjerumus dalam dosa. Sekalipun kita berusaha hidup benar, toh tetap juga kita masih banyak berbuat salah. Sekalipun kita berusaha hidup rohani, toh tetap juga masih banyak melakukan kedagingan. Sekalipun kita berusaha hidup sehat, toh tetap juga kita masih bisa sakit. Mengapa? Sebab tidak ada satu orang pun yang sempurna. Ketika engkau menghakimi saudaramu, mau menghakimi orang lain, katakanlah lebih dulu kepada dirimu, nobody perfect. Hai diriku,
Yang kedua ada belajar. Yang pertama belajar dari kisah kehidupan Nuh dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Kita belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua yang terakhir juga kita sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa ternyata Tuhan mau kita belajar juga dari manusia yang tidak sempurna. Dengarkan ini saudaraku, Tuhan juga mau kita belajar dari sesama manusia yang punya kelemahan, sesama manusia yang tidak sempurna. Kita belajar dari orang lain bisa belajar dari kita. Sebab kehidupan ini adalah sebuah pengaruh. Ketika kita dipengaruhi orang lain, kita juga bisa sedang memberi pengaruh kepada orang lain. Kalau Tuhan mau kita belajar dari manusia yang sempurna, maka dengarkan saudaraku. Maka kalau Tuhan mau kita belajar dari manusia yang tanpa cacat, maka tentu Alkitab kita, kitab suci kita akan dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang tanpa cacat. Alkitab kita akan dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang sempurna. Kalau Tuhan menghendaki kita belajar dari manusia yang sempurna, maka kisah-kisah yang mengerikan dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab tidak akan dituliskan dalam kitab suci kita. Memang Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, namun Ia mencari orang yang mau percaya kepadanya. Sebab kalau Tuhan mencari orang yang sempurna atau hampir sempurna, tentu Yesus tidak akan pernah mendekatkan diri pada para orang pendosa, pada pelacur, pada pemungut cukai, bahkan pada orang-orang kafir. Sobatku, jika dirimu merasa sangat banyak berdosa dan sungguh jauh dari kesempurnaan, maka saudaralah orang yang sangat tepat untuk datang dan menerima Yesus. Sebab saudaralah yang sedang dinantinya. Tuhan mau saudara datang kepada pribadi yang sempurna di tengah-tengah ketidaksempurnaanmu, di tengah-tengah keberdosaanmu. Tuhan mau kita saling belajar dari sesama manusia yang tidak sempurna. Perhatikanlah, ada begitu banyak orang-orang yang hebat di tengah ketidaksempurnaan fisiknya. Ada banyak orang-orang yang terbatas dalam fisik tapi sukses luar biasa. Seperti Nick Vujicic dan lain-lainnya. Sadarilah juga bahwa dirimu juga bisa memberi pengaruh kepada orang lain di tengah-tengah keterbatasan. Itu sebabnya berusahalah hidup dalam segala tuntunan Tuhan, kebenarannya. Karena tanpa engkau sadari, orang juga sedang belajar hidup dari kehidupan. Sedang belajar dari kehidupan. Yang pertama tadi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, Tuhan juga menghendaki kita belajar dari sesama manusia yang tidak sempurna itu. Itu sebabnya kita tidak boleh menuntut orang lain untuk sempurna. Karena kita pun tidak sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan singkat dan jelas ya Tuhan. Sesuai dengan pengertian pemahaman yang Engkau Roh Kudus berikan kepada hamba-Mu. Sudah hamba-Mu taburkan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata dan tidak punya kemampuan untuk memeteraikan firman itu di hati setiap jemaat yang mendengarkan khotbah ini. Saatnya lah giliran-Mu ya Roh Kudus bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas. Memeteraikan firman itu di hati jemaat hidup. Dan akhirnya kami pun semua menjadi pelaku firman. Lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari.
kepada Pegembala. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Amin. Bahkan kepadamu, Yesusku yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sebab tangan Tuhan kami yang ajaib senantiasa menyertai hidup kami sampai saat ini. Amin, amin. Bahkan sebentar lagi kami akan memasuki suatu situasi new normal. Kami percaya tangan-Mu senantiasa akan menuntun, menjaga, melindungi, memberkati kami. Amin, Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah Engkau tuntun kami juga untuk sebentar lagi kami bisa beribadah kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Amin. Gereja-gereja-Mu di bangsa kami, di kota kami, bahkan di seluruh dunia bisa kembali beribadah di gedung-gedung gereja. Terima kasih Tuhan. Layak kami kembalikan segala pujian bagi firman-Mu sudah ditaburkan. Termaterailah firman itu bagi kami. Amin. Dan kami pun jadi pelaku. Dalam nama Yesus. Layak kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Lord. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat daripadanya. Rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, menuntun, membimbing, mengarahkan hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala, tetap berdoa bahwa imannya sebentar lagi kita akan bisa beribadah di gereja seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.